Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Nazila. Nomor induk mahasiswa 2302011191200013 dari Prodi Teknologi Pangan A, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi teknik isolasi mikroorganisme dan teknik sanitasi dan personal hygiene. Metode yang digunakan dalam isolasi mikroorganisme ada dua, yaitu metode pembuatan larutan PCA dan metode isolasi mikroorganisme pada kapang roti tawar. Yang pertama, bubuk PCA disiapkan sebanyak 3,9 gram dan aqua sebanyak 1000 ml. Medium PCA dilarutkan sebanyak 500 ml hingga homogen. PCA dituangkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan sisa aqua sebanyak 500 ml. Kemudian larutan medium PCA-nya dihomogenkan lagi hingga benar-benar homogen. Setelah itu, mulut dari Erlenmeyer ditutup menggunakan aluminium foil sebelum dipanaskan pada hot plate. Kemudian, setelah mulut Erlenmeyer sudah ditutup dengan aluminium foil, Erlenmeyer dipanaskan pada hot plate ditambahkan dengan magnetic stirrer pada suhu 135 derajat Celcius dengan kecepatan 6 rpm. Medium PCA disterilkan pada autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Metode isolasi mikroorganisme yang dibutuhkan yaitu cawan Petri yang di bagian bawahnya telah dibuat peta di 4 kuadran dengan menggunakan spidol. Cawan Petri dituangkan medium PCA sebanyak 15 ml. Cawan yang telah dituangkan medium PCA didiamkan hingga dingin dengan membentuk gerakan angka 8. Hal ini disebabkan karena agar permukaan dari cawan itu benar-benar terisi oleh medium PCA. Saat mendiamkan medium PCA yang ada di dalam cawan Petri itu didekatkan dengan bunsen supaya pada saat pengisolasi mikroorganisme tidak ada kontaminasi dari udara yang masuk pada cawan Petri. Roti tawar diambil dengan menggunakan jarum osek, kemudian jarum osek dipijarkan pada bunsen, dan sebelum diisolasi kepada cawan Petri harus dikibaskan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin. Hal ini disebabkan karena agar kapang yang ada di jarum osek tidak terlalu banyak yang tumbuh pada cawan Petri. Setelah cawan Petri digoreskan dengan kapang roti, kemudian cawan Petri dibungkus dengan plastik warp. Cawan Petri diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 14 hari. Pengamatan yang dilakukan pada hari kedua, 4, 10, dan 14. Berdasarkan hasil pengamatan kapang roti, didapatkan hasil bahwa jumlah koloni yang didapatkan pada kapang roti itu semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah koloni yang menurun itu disebabkan oleh metode goresan kuadran. Metode goresan kuadran itu berfungsi untuk menghasilkan mikroba murninya, sehingga dari kuadran 1 hingga kuadran 4 didapatkan jumlah koloni yang semakin menurun. Jumlah koloni dari hari ke-10 dan hari ke-14 didapatkan jumlah koloni yang naik dan kemudian turun kembali. Hal itu disebabkan karena mikroba telah kehilangan nutrisinya, sehingga dalam fase itu mikroba akan terjadi kematian. Prinsip dari isolasi mikroorganisme adalah menghasilkan mikroba murni yang berasal dari campuran luar lingkungan aslinya. Kelebihan dari metode penggoresan kuadran yaitu didapatkan waktu yang singkat, bahan yang sedikit, dan didapatkan mikroba yang murni karena menggunakan metode goresan kuadran. Kekurangan dari metode goresan yaitu kita harus benar-benar menguasai tentang teknik metode goresan tersebut. Apabila kita kurang mengetahui teknik metode goresan tersebut, maka didapatkan hasil yang tidak diinginkan pada hasil akhirnya.
Kesimpulan dari isolasi mikroorganisme adalah didapatkan biakan murni mikroba yang tadinya bersifat campuran menjadi mikroba tunggal. Semakin banyak kuadrannya, maka akan semakin sedikit jumlah koloni yang didapatkan pada hasil akhirnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode teknik sanitasi dan personal hygiene. Sanitasi dan personal hygiene adalah suatu perilaku untuk menciptakan hidup bersih sehingga terhindar dari penyakit yang berasal dari luar ataupun kurangnya imunitas yang baik pada tubuh kita. Metode yang digunakan dalam sanitasi dan personal hygiene itu ada 3, yaitu yang pertama, metode personal hygiene, yang kedua, swab test, yang ketiga, direct air contact. Metode personal hygiene diawali dengan medium PCA yang sudah steril dituangkan ke dalam cawan Petri sebanyak 15 ml. Kemudian medium yang ada di cawan Petri didiamkan hingga mengeras. Sampel yang digunakan untuk personal hygiene yaitu 3 jari tangan yang sudah disterilkan dengan alkohol dan belum disterilkan alkohol ditempelkan pada cawan Petri yang sudah diberikan medium. Sampel selanjutnya yang digunakan dalam personal hygiene adalah kuku dan rambut. Kuku dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 9 ml. Sampel selanjutnya yang digunakan dalam personal hygiene adalah kuku dan rambut. Kuku dan rambut dimasukkan dalam tabung reaksi masing-masing sampel. Tabung reaksi ditambahkan 9 ml aquades dan dihomogenkan hingga benar-benar homogen. Sampel yang sudah ditambah aquades dipipet sebanyak 1 ml ke dalam cawan Petri. Kemudian cawan Petri dituangkan medium PCA sebanyak 15 ml. Cawan Petri diinkubasi dengan posisi terbalik dan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Metode swab test membutuhkan swab stick untuk mengusapkan permukaan alat seperti laboratorium dan handle pintu kamar mandi. Swab stick dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi aquades sebanyak 9 ml, tetapi tanpa menyentuh dinding tabung reaksi tersebut. Larutan dipipet sebanyak 1 ml ke dalam cawan Petri. Medium PCA dituangkan ke dalam cawan Petri sebanyak 15 ml. Cawan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa jumlah koloni yang paling banyak itu terdapat pada kuku dan handle pintu kamar mandi. Hal ini disebabkan karena pintu dan handle kamar mandi banyak terkontaminasi oleh bakteri, sehingga 2 sampel tersebut banyak memiliki jumlah koloni yang sangat membahayakan oleh kesehatan tubuh kita. Prinsip dari sanitasi dan personal hygiene adalah menciptakan hidup bersih untuk kesehatan tubuh kita sehingga terhindar dari penyakit yang dapat membahayakan tubuh kita. Penerapan sanitasi dan personal hygiene dalam industri pangan itu ada 4 faktor, yaitu pertama, itu tentang tempat pemasakannya. Yang kedua, orang yang membuat masakan tersebut. Yang ketiga, bahan yang digunakan harus baik. Dan yang keempat, peralatan yang digunakan harus bersih, sehingga orang yang mengonsumsi makanan tersebut terhindar dari keracunan makanan yang disebabkan kurangnya kebersihan sanitasi dan personal hygiene. Bakteri yang banyak muncul pada anggota tubuh dan benda-benda yang lain itu adalah bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri E. coli. Hal ini disebabkan karena benda ataupun anggota tubuh tersebut banyak tersentuh atau terkontaminasi secara langsung oleh tangan. Kesimpulan dari sanitasi dan personal hygiene adalah sanitasi dan personal hygiene bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh sehingga terhindar dari penyakit. Benda yang paling banyak terkontaminasi oleh bakteri yaitu kuku dan handle pintu kamar mandi. Semakin banyak benda tersentuh oleh tangan, maka semakin banyak pula bakteri yang akan tumbuh pada benda tersebut.